Jadi menurut saya Siskamling ini adalah bukan ajang pengamanan saja, tapi ajang untuk kita saling bergotong royong, bisa guyup, bisa kenal tetangga dan yang lain-lain, tentunya juga saling menjaga lingkungan kita. Jadi kenapa kita harus terlibat? Karena kalau yang kita tidak sendiri yang menjaga barang-barang kita sendiri, keamanan kita sendiri, kita tidak bisa mengharapkan orang lain. Halo Power, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Vanar sekarang. Dan kita bakal bahas yang kemarin waktu Vanar siaran sempat rame nih kita bahas. Yang katamu itu kok kayak zaman Orba ya Mas ya? Siskamling. Banyak kan kamu yang bilang ini kok program zaman Orba revive lagi, muncul lagi. Tak bahas sekarang ya Mawar. Tak datengin langsung ahlinya dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Bro Erko Kamala, apa kabar? Baik. Kita ketemu lagi nih. Beneran loh tapi bro, Empower itu pas Siskamling ini happening lagi ya kan? Kok happening? Muncul lagi. Kan digagas sama Kemendagri ya. Itu kalimatnya pasti kayak gitu. Kok balik zaman Orba? Kenapa sih ini dia tiba-tiba dimunculkan lagi? Apa gara-gara ricuh yang kemarin toh bro? Iya. Yang pasti memang gara-gara yang kemarin ya. Gara-gara demo dan penjarahan yang ada di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi mungkin Kemendagri punya inisiasi mau dihidupkan lagi sistem keamanan yang sistem keamanan lingkungan ya. Keliling selalu. Tadi aku juga kayak gitu ya. Sistem keamanan keliling. Kok keliling lingkungan. Mau dihidupkan kembali supaya masyarakat ini bisa menjaga daerah-daerahnya sendiri. Jadi memang pemicunya itu dimunculkan lagi karena kemarin ricuh nggak cuma di Jawa Timur ya, di mana-mana gitu kan. Kalau untuk Jawa Timur sendiri, memang urgensinya memang harus Siskamling, nggak ada skema lain. Sebenarnya Siskamling ini kan ada sistem yang lama ya. Jadi kalau di Surabaya contohnya sudah ada banyak program-program. Dulu ada Jogo Surabaya, terus ada Kampung Tangguh, ya. Ada Satpol PP juga melakukan beberapa program. Jadi cuman mungkin kalau kata-kata Siskamling ini kayak old school aja, kembali ke yang lama gitu. Iya. Apakah itu nanti bentuk pos ronda yang seperti di kampung atau di desa dulu, ini nanti akan bervariasi lah tentunya. Oh, jadi memang itu cuma namanya aja. Namanya saja. Namanya aja yang di revive, tapi dalamnya beda. Dalamnya pasti akan beda. Wah, kok nggak namanya diperbarui? Iya. Maksudnya kan Gen Z ini begitu banget Siskamling. Orba bangkit lah gitu kan. Mereka kan pasti mereka kan generasi yang kritis loh bro. Iya. Ketika mereka dengar ada istilah lama yang dipakai lagi, mereka mikirnya udah jelek. Iya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Oke. Hanya konsepnya aja kita meniru supaya ada pengamanan di tingkat lingkungan sendiri, di paling dekat dengan kita dulu lah. Gitu. Rondanya masih ada nggak? Kira-kira nanti ketika sistem ini diterapkan, konsep ronda malam yang warga keliling bareng, ya kan, kumpul bareng, itu masih akan ada nggak? Tentunya itu melihat dari lingkungannya dulu ya. Melihat dari lingkungan dulu. Kalau memang ada perumahan yang sudah ada security-nya, mungkin saya rasa sudah nggak perlu yang seperti itu. Tapi kalau memang area perkampungan ada ronda keliling kampung, ya mungkin masih perlu. Lah, ini problem loh bro. Karena kalau kita bilang ronda, itu kan berarti kan orang-orang kumpul ya. Nggak usah di perumahan yang besar deh, perumahan yang menengah aja deh. Belum tentu mereka kenal sama tetangganya loh bro. Ini kan problem baru gitu kan. Ada orang lewat, mereka nggak kenal, ya ternyata tetangga gitu kan. Konsep ronda itu kan kalau zaman dulu, ini ceritanya bapak gue gitu kan. Beliau cerita kalau dulu itu begitu ada orang asing, kita tanya keperluannya apa. Kalau sekarang asing kabeh loh ya, karena begitu lewat sopo ya gue, embul kan kayak gitu. Jadi mungkin ini salah satu goodwill ya, dan ini bisa menjadi tidak asing juga dengan warga-warga yang lain. Justru ini adalah tujuan yang bagus menurut saya, supaya bisa juga nanti satu sama lain itu kenal. Oh iya. Kembali ke zaman yang dulu, misalnya guyup, Pak RT kenal, sekarang aja bahkan Pak RT-nya siapa sudah tidak kenal gitu. Aku nggak tahu Pak RT ku siapa ya. Adanya ini mungkin bisa kumpul lagi tentunya dengan hal-hal yang positif ya, ikut menjaga kampung, sehingga kalau ada orang asing masuk yang tadi seperti sampean ngomong tadi, kita tahu gitu. Oke. Oh, ini siapa ya, kok nggak pernah kelihatan seperti ini.
Kalau kita bicara Surabaya, kalau ngomong siskamlingnya ya, kayaknya ancamannya banyak ya, kayak Nah. maling motor, gangster, tawuran. Hmm. Kalau dibilang ini rawan di Surabaya, Ya. bisa ditekan dengan konsep ini nggak sih? Loh, harusnya bisa ditekan. Oh, ya? Karena kita tidak bisa mengandalkan hanya teknologi atau CCTV ya. Karena CCTV ini kan bukan langkah pencegahan. Tapi CCTV itu nanti mencari siapa yang maling atau siapa yang ini. Tapi kan Oke. sudah terjadi. Oke. Tapi kalau sudah ada siskamling di depan misalnya di depan gang atau di tengah atau di belakang gang, tadi ada misalnya gangster atau maling motor, mereka akan berpikir 2 kali. Oke. Kalau CCTV mah mereka pakai helm, pakai Selesai. sadar selesai. Betul, Dan betul, mereka betul. gampang sekali menghilangkan identitas itu. Iya, iya, benar, Tapi benar. kalau ada orang berkumpul dan di situ sudah saling keliling untuk mengawasi, misalnya di daerah yang banyak kos-kosan tuh kan Nah, biasa banyak hilang betul, motor. betul, betul. Nah, itu bagus sekali, bro. Oh, berarti ketika sistem itu dijalankan, penghuni kos itu juga wajib. Ya harusnya melibatkan semua. Oke, jadi semua yang tinggal di situ, nggak peduli dia kontrak, Iya. punya rumah sendiri, ngekos di situ, semua harus wajib. Nah, jadi ini adalah tantangan kita untuk mengajak khususnya anak muda untuk bisa langsung ikut terlibat. Oh, Jadi jangan sampai mereka itu nggak mau ikut-ikut gitu kan. Padahal keamanan kampung yang hilang ya motornya siapa. ya juga Ya sih. juga sih nanti Betul, kalau betul. ada begal juga siapa yang kena. Ya, Ya justru yang tua mungkin nggak seliweran, nggak kemana-mana gitu kan. Yang punya aktivitas tinggi itu adalah yang anak muda. Jadi peran anak muda yang harusnya dia involve dalam program ini. nah, anak muda, empower ini, bro. Ada satu komentar yang menarik ketika Vander siaran bahas ini ya. Mas, wis bayar pajak loh, Mas. Terus gunanya apa? Satpol PP, mohon maaf, polisi. Gunanya apa? Kalau ujung-ujungnya Pak Dewi sing Joko. Ini komentar ya. realnya empower ketika Vander siaran. Dan kalau dipikir dari sudut pandang tertentu, masuk akal. Nah, ini gimana, Bro Erko jelasinnya nih? Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan tadi itu APH atau Satpol PP atau perangkat yang lain. Tapi kita punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan lingkungan kita sendiri. Berapa sih anggota polisi yang bisa dikerahkan untuk ini kan kerjanya juga nggak cuma itu juga. Ya. Dan mungkin babin atau yang polsek yang di sana juga kadang menyebar di beberapa daerah. Nah, Dan mereka udah nggak cukup SDM-nya. ini mumpung Bro Erko dari Komisi A. Kalau ketika kita bilang TNI Polri nggak cukup, clear ya. Ya. Personilnya kurang. Ya. Satpol PP bisa nggak ditambah? Maksudnya warga ini kan protes karena ini kan mereka lagi aku harus bayar pajak, kok sih kudu jago dewe. TNI Polri dengan keterbatasan SDM berat. Satpol PP bisa nggak ditambah, Bro? Satpol PP juga tugasnya nggak itu aja, Mas. Oh ya? Ya, tugasnya juga banyak. Ya, tugasnya juga banyak. Tentunya kalau diincas di sana juga saya rasa nggak akan cukup juga. Gitu. Habis ya? Habis pasti. Mereka itu keliling, mereka masih punya tugas penertiban, reklame misalnya, Oke. yang harus keliling. Kadang udah diperingatin besok didatengin lagi. Iya, Jadi kan banyak sekali Betul, unit betul. usaha yang harus mereka awasi yang berkaitan dengan reklame misalnya. Terus belum lagi tempelan-tempelan reklame yang tidak pada tempatnya. Nah, itu kan mereka operasi juga. Ditambah gitu personilnya anggarannya nggak cukup ya? Iya, kalau itu kita bicara kemampuan anggaran ya. Jelas nggak cukup. Jelas. Sebanyak apapun anggaran yang digelontorkan nggak akan cukup ya? Iya, kita tidak akan bisa merasa punya anggaran lebih ya. Bisa bayar orang untuk seperti ini. Oke. Saya rasa semua itu dari kita sendiri dulu. Bagaimana cara menciptakan keamanan lingkungan sendiri. Oke, jadi memang bukannya itu bentuk kegagalan APH, bukan. Tapi memang kita harus juga ada kontribusi di situ. Iya. Kalau diculno ke APH gak kuat pasti ya. Nggak bisa. Sebanyak apapun pasti akan nggak mampu ya. Respon konstituen gimana nih, Bro? Kan ini pasti sudah mulai rame di mana-mana kan. Respon konstituen Bu Erko soal sistem keamanan lingkungan ini kayak gimana? Sebenarnya positif. Aha. Responnya itu positif. Cuman bentukannya ini kan beda-beda ya. Ya. Yang seperti saya bilang, responnya positif. Ketika saya kemarin banyak turun di masyarakat, saya juga mensosialisasi. Mereka bilang, iya Pak, kadang yang jaga ya orangnya cuma itu aja. Nah, Yang ngomong tua Pak, nah, sing nom-nom iki gak gelem. Nah, Oke. kan seperti itu. Jadi kita terima masukan seperti itu. Gimana caranya kita bisa memfasilitasi untuk supaya mereka yang muda-muda ini juga mau dong ikut menjaga keamanan kampung. Ini kan bukan kampungnya orang lain, Ya, kampung betul, mereka betul, sendiri. betul.
segalanya bisa terjadi. Mungkin tidak ke mereka, maaf bisa ke orang tua mereka atau bisa ke saudara mereka yang dalam satu lingkungan. Berarti tantangannya untuk mereka yang Gen Z millennials berarti yang seumuran saya, Bro Erko yang di bawah kita juga, ini yang mereka moh di seluruh Ronda. Gimana beresinnya, Bro? Maksudnya beresin ini supaya mereka mau gitu kan? Karena kan mereka yang jumlahnya banyak gitu Iya, kan. Nah, betul. gimana tuh? Ya, kayak kemarin waktu saya kunjungan di beberapa daerah ya, itu ada juga Kartar yang ikut ngumpul. Oke. Karang Taruna, ada yang pemuda masjid, ya seperti itu ya. Mereka RT ini harus memberikan suatu pelajaran bagi mereka untuk mereka bisa involve gitu. Oke. Itu sudah harus, karena mereka harus merasa tanggung jawab juga. Jangan karena mereka adalah target terbesar loh mestinya dari Iya. kejahatan itu. Karena mereka juga target sasaran iya, potensi pelaku juga iya Betul. gitu kan karena jumlahnya banyak. Ya. Tapi dikasih kayak semacam pelajaran kok kayak kurang ya, Bro. Kadang mereka dituturi tok nggak nyantol gitu kan. Iya. Kan konsepnya seperti itu Iya. kan. Founder penasaran soal ini, tapi itu nanti dulu, Bro. Iya. Kamu jangan kemana-mana ya, Power. Soal Siskamling ini seru ini kan yang kamu tunggu-tunggu. Karena rame banget waktu pada siaran soal ini. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya, Power. Masih sama Founder dan Bro Erko Mala di sini gitu kan. Anak muda, apakah cuman mereka yang nggak mau ikut ronda? Jangan-jangan yang bapaknya juga nggak mau dengan berbagai macam alasan. Kalau bapaknya bisa jadi sibuk nyambut gawe, Mas, gitu kan. Apalagi di wilayah-wilayah yang dekat dengan pabrik-pabrik besar, yang banyak kerjanya itu shift-shiftan. Apakah cuman memang generasi muda aja yang nggak mau ronda, Bro? Sebenarnya enggak, Mas. Sebenarnya bukan mereka nggak mau, cuman kebiasaan tradisi ini itu hilang sebenarnya. Oke. Sebenarnya itu kalau dari dulu itu memang ada dihidupkan. Mereka itu seneng kok membaur dengan yang lain. Mereka tidak perlu dipaksa untuk hadir di pos ronda. Dan kalau kita lihat zaman dulu mau di film atau di mana, ngumpulnya itu pasti di pos ronda. Itu dia loh. Budaya ini kan kita bisa bilang budaya ya, Bro ya. Hilangnya itu kalau dari catatan Bro Erko sejak kapan? Jadi mulai hilang itu apakah karena teknologi berkembang, akhirnya sibuk dengan handphone masing-masing gitu kan? Atau apa? Ya, pastinya karena juga ada faktor teknologi. Pertama CCTV mungkin ya. Mereka juga bisa pasang CCTV dan mereka sudah merasa secure dengan adanya CCTV. Padahal seperti yang tadi saya bilang, CCTV ini kan bukan langkah preventif, gitu kan? Jadi kurang tepat sebenarnya kalau tidak ada penjagaan lingkungan juga gitu. Jadi tradisi ini hilang ya kalau mau ngomong karena teknologi, ya juga karena teknologi. Dan semakin manusia ini semakin sibuk dengan gadgetnya, dengan dunianya, sehingga dalam tanda kutip antisosial di mana-mana ya seperti itu. Padahal kalau kita ngomong TikTok ini kepikiran sih udah ada. Di live-in itu seru loh kayaknya. Ya kan? Lagi ngapain? Kita lagi ngeronda, Bos. Gitu kan kayaknya lucu loh ya kayaknya. Tapi mungkin akan ada yang bisa makan ide liar ya Padahal gitu kan. Tapi kalau kita coba petakan dari geografis aja, Bro. Apakah ada perbedaan ketika kita bicara kota, urban dan rural terkait Siskamling ini? Apa ada perbedaan? Jangan-jangan yang sudah mulai hilang budaya Siskamlingnya yang nggak mau ngeronda ini cuma orang-orang urban, orang-orang kota aja nih. Ketika kita pindah ke wilayah rural, aman-aman aja masih pada ngeronda atau gimana catatannya Bro Erko? Iya, sebenarnya kalau di wilayah rural itu juga kayaknya sudah agak hilang ya. Oh ya? Iya, pastinya juga agak hilang. Saya dengar teman-teman yang hidupnya memang tinggal di kabupaten atau yang di kota kecil lah ya, di kampung kecil, mereka semakin sedikit memang sudah. Semakin sedikit yang mau terlibat. Bahkan kalau dulu itu di dalam satu kampung itu pasti ada pos rondanya. Pasti dibangun, ya. Entah itu swadaya dibangun oleh mereka, ya kan, entah itu dapat bantuan. Tapi sekarang sudah hilang, sudah nggak ada, udah jarang seperti itu. Wih, ini berarti RT RW ya kuncinya ya untuk menghidupkan ini. Sambatannya mereka apa tuh memangnya, Bro? Yang selama ini didengar dari konstituen, RT RW ini sambatnya apa untuk menghidupkan Siskamling ini? Memang ini adalah perubahan zaman. Kita harus akui. Kita harus akui perubahan zaman disertai dengan teknologi. Jadi yang dalam semacam itu dibikin udah dibilang kuno ya. Iya sih. Ada yang bilang orba atau dia bilang apa. Sekarang orang-orang lebih memilih mereka bisa bayar security. Nah, itu dia. Bayar satpam misalnya. Dan seperti itu. Sebenarnya kan nggak apa-apa bayar satpam itu kan sah-sah aja. Kalau
warganya guyup. Ya. Yang jadi masalah kalau sudah bayar IPL Ya. ini tukaran dewe gitu. Kok larang. Nah, ini kan tidak menyelesaikan masalah. Berarti peran RT RW sebagai mediator itu akan sangat vital tuh. Iya. Bro. Apalagi kalau di kampung ya. Di kampung itu kalau kita perumahan kita nggak usah bicara. Atau perumahan apalagi one gate system lah. Nggak perlu lah. Selesai, betul. Hanya security one gate system. Iya. Perumahan lama misalnya yang gate-nya di mana-mana ya ini masih perlu. Apalagi kampung. Oke. Jadi peran RT RW untuk berperan untuk memberikan edukasi yang seperti ini sangat penting karena mereka itu kalau ada hilang apapun sambatnya ke siapa nomor satu? Jelas RT ya. Pasti RT RW. Iya. RT Iya. RW yang pusing kan. Iya. Dijak ronda gak gelem, wae ono masalah aku Iya. disambati gitu kan. Masalah itu bukan hanya kehilangan. Iya. Ada orang asing muncul tiba-tiba misalnya ada tamu tak diundang. Betul. Semua itu menyalahkan pasti RT. Iya, kalau nggak gitu ada warkop ribut gitu kan. Ah, RT lagi ya. gitu kan. Kalau zaman dulu tuh RT mengetahui segalanya karena warganya juga saling guyup dan report. Ada misalnya ada keluarga yang menginap beberapa minggu. Ya. Itu pun RT tahu dulu kan. Dulu memang Dilaporkan benar ada seperti syarat, itu. ada tulisannya kan. Nah. 1 kali 24 jam harap lapor. Nah, Sekarang formalitas kayak gitu, Iya, itu kan. sekarang udah nggak ada. Iya. Artinya malah ya nggak semua, tapi banyakan RT apatis di sektor-sektor itu. Jadi kayak mereka lebih ke ya wis lah ya kan kayak gitu kan. iya makanya di perumahan ya, kayak saya nggak ngomong kampung, di perumahan pun itu bahkan di rumah-rumah itu ada yang jadi pabrik narkoba, ada Iya. yang jadi sarang teroris. Betul. Misalnya. Karena kan mereka nggak tahu nggak mau tahu, udah acuh siapa yang nyewa di Oke. situ, siapa yang tinggal di situ. Kalau dulu itu masih mereka pada tahu, oh ini pindahan dari sini, ini anaknya sekolah di sini, ya Ini menarik sih. keingintahuan itu masih ada gitu. Berarti tingkat kerawanannya nih bro ya, kok berdasarkan ceritanya bro Erko, ini perumahan gede juga rawan kalau Oh, kayak gitu. iya, jelas. Semakin rawan bahkan karena mereka nggak kenal itu sama tetangganya. Masalahnya nggak ada juga, iya nggak. Even kita hire satpam juga, satpamnya juga nggak berani. Gimana terusan untuk wilayah-wilayah yang seperti itu? Iya. Siskamlingnya bro. Makanya kalau kita pernah melihat kasus beberapa tahun lalu, kasus misalnya doxing yang dari WNA, terus ada lagi apa itu? Ya doxing ya paling banyak ya. Itu kan Scammers juga sih, scammers betul. ya, doxing scammers itu kan adanya di perumahan elit bahkan. Nah, itu dia. Iya. Gimana kalau kayak gini? RT RW-nya berarti kuncinya ya. Dan bahkan satu rumah itu mereka bisa berpuluh-puluh orang dan tidak keluar. Nggak ketahuan juga kan otomatis kalau Makanan kayak gitu. bisa masak, bisa dikirim, Iya. bisa masak sendiri. Berpuluh-puluh orang di rumah itu nggak keluar dalam waktu berbulan-bulan. Iya sih, aku jadi sadar ketika Bro Ergo cerita kendalanya itu bukan cuma di daerah rural, daerah urban di mana kita tidak tahu tetangga kita siapa, justru malah tingkat kerawanannya tinggi banget kalau kayak gitu. Kita nggak tahu siapa yang nyewa rumah itu, terus rumah itu dibikin apa. Makanya memang perangkat RT RW ini mestinya memang sudah harus diedukasi untuk mau nggak mau semua penghuni rumah kontrak, beli ataupun sewa Oke. ini harus didata. Ini berarti kalau tak petakan nih Bro ya, ada 3 masalah nih kalau kita bicara soal Siskamling di era sekarang ya. Dana Ya. untuk beberapa wilayah, SDM sama partisipasi warga. Hmm. Yang mana dulu yang kudu diberesin ini Bro, biar sistem ini bisa revive dengan semangat yang baru. Jadi yang mana dulu yang harus diberesin? Kalau saya ngomong sih partisipasi warga itu nomor satu. Oke. Ya. Karena mereka kalau bilang tidak punya dana, berapa sih yang harus disisihkan untuk itu? Paling ya kopi Betul. atau apa, nggak besar bagi mereka. Lebih kehilangan satu sepeda motor lebih Iya gede gitu hilang. Iya sih kalau itu Ya, sih. jadi Iya, kalau iya. minta fasilitas dari pemerintah mungkin ya kalau selama pemerintah mampu ya pasti bisa difasilitasi. Tapi kalau yang namanya Siskamling lingkungan ini ya harusnya mereka ya sama-sama urunan atau bagaimana caranya supaya keamanan di lingkungan sendiri ini aman gitu. Untuk wilayah-wilayah yang dalam tanda petik eksklusif itu susah maksudnya Bro. Maksudnya susah. Mereka dana pasti akan mau. Ya. IPL bayar. Bayar. Tapi petugas keamanannya nggak bisa masuk sedalam itu. Dalam artian mereka nggak bisa memaksa. Ini rumah ngapain nih? Ini rumah isinya siapa? Mereka tidak akan bisa memaksa. Nggak jalan dong berarti Siskamlingnya. Sistemnya tidak jalan kalau begitu. Yang sepanjang yang saya tahu di perumahan itu yang one gate system misalnya ya, satpam itu punya data. Oh, Ya, security itu punya data. oke. Setiap penghuni terus mobil, kendaraan itu mereka catat dan mereka punya data. Jalan berarti kalau kayak Jalan gitu. mereka punya data. Jadi
apalagi yang one gate system kan, atau yang sudah sekarang pakai RFID Itu benar, banyak yang udah kayak gitu kan. Sudah, karena kalau yang tidak punya itu, mereka akan tanya, mereka akan minta KTP-nya, mau Gojek, mau kirim apapun, mereka akan minta datanya. Jadi berarti sudah mulai jalan sebenarnya. Bagaimanapun operasionalnya di lapangan, tapi Syscamlink itu tanpa kita sadari sebenarnya ada. Sebenarnya sudah ada, cuman begitu dia muncul lagi, kaget lu kok namanya Syscamlink gitu kan. Dan sekarang tradisi itu, kenapa saya bilang tradisi? Karena dulu itu bukan suatu program ya, itu sudah suatu kebiasaan saja. Bahkan kalau wayane ronda gak diceluk ini kan, waduh aku kok gak ronda ya? Iya, kok kan begitu. Kok aku merasa left out ya gitu kan ya. Wayane cangkruk itu kan begitu. Wayane cangkruk kok gak diundang nih. Nah, itu seperti itu. Tapi positifnya ya itu tadi, kita bisa kenal semua, guyup semua. Menarik sih. Tapi kalau menurut Bro Erko pribadi ya, indikator Syscamlink itu berhasil. Ini kan ada banyak nih. Tapi yang paling urgent dulu, yang nomor 1 dulu nih, indikatornya apa? Aman pastinya. Aman pasti ya. Aman ini masih terlalu general tapi Bro. Turunannya apa? Kayak misalkan kenal tetangga atau apa gitu. Karena kalau kita bicara aman, indikator aman ini kan turunannya juga banyak lagi nih. Jadi kalau boleh spesifik deh, satu indikator yang mikro banget, Syscamlink ini berhasil, apa Bro? Ya, saling mengenal, saling tahu keadaan di lingkungan itu semua. Oke. Jadi mereka sudah tahu sebenarnya semua, ada beberapa way out di gang ini. Seperti itu. Mereka udah tahu titik rawannya di mana nih, gitu. Jadi menarik sih ya. Itu sepintas kayaknya gampang, tapi angel ya Bro ya. Memang kalau kita bicara sebuah konsep itu berhasil atau enggak, indikatornya sepintas gampang, tapi tidak semudah itu. Butuh effort bersama Bro ya. Vander mau nanyanya soal generasi muda nih abis ini, karena kan itu tadi jadi problem tersendiri kan. Mereka dijak ronde wangel kan, tapi jangan kemana-mana dulu. Kamu tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya, Mawar, masih di podcast Suara Rakyat dan masih bahas soal Syscamlink ya Bro ya. PR terbesarnya partisipasi masyarakat kayak yang Bro Erko tadi bilang. Terutama kalau kita breakdown lagi Gen Z, millennials, generasi muda. Mereka ngelihat kayak, wah aku sok bayar kok gitu kan. Tapi kan bukan itu yang dimau. Mereka melihat konsep itu sudah tidak relevan lagi. Vander nggak tahu apakah mereka mudah bayar ini karena perekonomian lagi bagus atau apa, kan kita nggak tahu kan. Tapi mereka merasa mereka bisa bayar. Jadinya mereka tidak melihat ronda itu relevan. Nah, gimana tuh supaya mereka bisa merasa ini penting, mereka bisa merasa bahwa aku harus terlibat. Ini kan memunculkan will-nya kan nggak gampang. Gimana tuh Bro? Nah, kalau pendapat saya, kita harus bikin sistemnya dulu. Bikin sistemnya dulu, yang artinya sistem ini yang new school ya. Yang bisa membuat mereka tertarik dulu. Bagaimana cara mengumpulkan mereka, terus apa yang mereka dapat mungkin seperti itu. Ya, kita bikin dulu sistemnya. Berarti sistemnya harus di breakdown dengan pola yang baru ya? Iya, yang mengikuti zaman sekarang misalnya. Mohon maaf, Vander belum lihat ini loh tapi. Jadi sistemnya kalau menurut Vander masih kayak, ya ini masih lama sebenarnya, dan itu nggak bisa bikin generasi muda kayak, wah ini menarik sih, itu nggak muncul. Kalau dari Bro Erko sendiri sebenarnya ada ide nggak ini mau dibikin gimana? Karena dari yang sudah-sudah nggak ada bedanya, mohon maaf, sama yang dulu-dulu. Jam malam, di portal gitu kan. Soal portal itu ngeselin sih sebenarnya, karena kita kan nggak semuanya jam 9 udah di rumah ya. Tiba-tiba pulang jam 12 wis di portal gitu, yang jaga portal nggak tahu kemana, itu kan problem lagi. Kalau dari Bro Erko seperti apa? Diperbarui dengan konsep yang gimana tuh? Jadi pemerintah ini, seperti saya lihat pemerintahan Kota Surabaya sudah banyak mengambil langkah baru, kebijakan-kebijakan baru untuk menjaga lingkungan. Contoh, jam malam anak-anak. Itu bagus banget sih. Jam malam untuk anak yang bersekolah tentunya. Ya, mereka melakukan sweeping dan lain-lain, itu udah ngena banget bagi saya. Itu bentuk dari Syscamlink? Iya dong, pengamanan lingkungan kan pastinya. Iya. Yang seperti itu yang dilakukan pemerintahan Kota Surabaya ya tentunya. Terus belum ada program-program lain seperti Joko Surabaya dan yang lain-lain. Sekarang kalau kita kembali ke keterlibatan anak muda dengan adanya suatu sistem yang baru, misalnya nggak old school yang tadi, di mana kita bikin misalnya semenarik mungkin lah
bagaimana caranya. Semenarik mungkin ya. Ini PR kita bersama. Kita nggak tahu apa yang di otak anak-anak sekarang Iya sih. supaya mereka bisa involve gitu. Apa mau nunggu hilang dulu, mau nunggu rusuh dulu. Aduh, kayak kemarin lagi jangan dong. Kemarin Jangan ini kan dong. sudah merupakan apa ya, tamparan mutlak pada kita. Betul. Itu pil pahit yang kita harus makan ya Karena kan. ketika kemarin itu ada kerusuhan, itu yang jalan bukan hanya kerusuhan. Iya, Bisa diperhatikan. betul. Geng motor keluar semua, Lah, balapan liar keluar semua, iya, terus apa namanya, gangster keluar semua. benar. Eksesnya masih sampai sekarang loh itu. Iya, mereka memanfaatkan momen sebenarnya. Benar. Di mana momen itu lagi chaos, Muncul lah masih mereka ingat gitu. hari Jumat itu waktu pertama, iya. itu balapan liar muncul semua. Bener. Di mana ini lagi ada kerusuhan, ya begitulah. Itu dia. Ada demonstrasi maksud Betul. saya. Dan chaosnya nggak cuma di tengah kota, Iya. sampai bundaran Waru chaos kayak nggak masuk akal. Tapi ya itu terjadi karena mereka kan kayak semacam reading the wave kan akhirnya kan. Betul, setelah itu berkembang lagi tuh. Oke. Apa namanya, gangster. Ya, Wah. muncul lagi kan mereka kira-kira ini. Iya. Jadi kemarin itu tumplek-blek dalam satu keadaan. Oke, jadi memang butuh konsep yang menarik. Yep. Ini mungkin yang ada di kepala Vaner bukan ide yang jangka panjang ya, jangka pendek. Jangan panik. Mikir cepatnya ya, Bro Erko ya. Gimana kalau yang mau ikut roda kita kasih insentif? Apakah itu visible? Apakah itu memungkinkan? Selama itu ada anggarannya sih oke. Oke. Tapi kan nggak mungkin juga kita bikin tinggi ya insentifnya ya. Apa bedanya dengan bayar security kan? Iya Kembali juga lagi- sih ya. Kembali lagi. Iya, ke iya, gitu. iya. Tapi rasa beda lah pasti kalau memang ikut involve ke dalam penjagaan kampung. Yang saya bicara kampung ya, yang itu anak-anak muda bisa ikut, bisa saling menjaga. Saya rasa bukan nggak mau, Mas. Kalau nggak ada yang memulai, ya Itu yang susah ya. nggak ada yang memulai dengan satu konsep yang ini, yang lain kan tinggal tiru aja. Sebenarnya itu. Kalau nggak ada yang memulai dengan konsep kreatif, ya nggak jalan-jalan. Berarti ini juga butuh masukan dari Empower deh, karena supaya bottoms up-nya jalan gitu ya. Saya rasa mudah sekali. Masih Gimana tuh? ingat waktu lagi booming-boomingnya kita lari malam? Oke, iya, Siapa sih dulu tuh mau lari malam-malam? Iya, benar. Ketika itu sudah ada yang melakukan FOMO akhirnya. Oke. Mereka nggak suka olahraga aja lari malam. Mhm. Lari malam kan itu. Itu part of membudayakan Siskamling dengan cara lain Iya. ya. Dengan cara lain. Berarti dimunculkan movement sosial berarti ya. Iya, movement sosial, betul. Ya. Kalau kata arek Surabaya serawung. Ya, Nyerawung ke arek Surabaya supaya Iya. mereka mau ronda. betul. Nah, ini berarti PR-nya bukan cuma PR pemerintah ya, dari segi komunitas lingkungan juga harus Ya, terlibat. harus kreatif, Mas. Misalnya tadi contoh saya lari, jangan lari lah. Kita jalan-jalan malam lah keliling kampung. Berapa kilometer sih keliling kampung gitu. Oke, dibikin kayak movement seperti itu ya. Ya, keliling kampung dulu, nanti stop di pos ronda atau di mana. Aha. Ya udah. Oh, itu menarik sih karena ketika itu bisa jalan nih, Bro ya. Gotong royong yang hilang, ini kan kalau kita bilang budaya gotong royong ini sudah hilang ya. Sekarang kalau bisa tetangga ngapain kita nggak ikut bantuin ya. Duit gawe aja deh kondangan ya kan. Lah iso nggak bantu gitu kan. Ini kan bisa muncul lagi dengan sendirinya. Berapa tahun kira-kira bro untuk bisa menghidupkan kembali itu, atau nggak lama kok, nggak sampai setahun bisa, atau dari Bro Erko punya pandangan? Sebenarnya tidak lama. Mhm. Kalau memang mau dilakukan ya dengan cara yang kreatif, misalnya tadi jalan-jalan malam dulu dah. Kita coba jalan-jalan malam di kampung dengan mengikut sertakan anak-anak muda. Ini bagaimana? Sebenarnya jalan-jalan malam itu kan bukan esensinya, Ya. tetapi bersama-sama mengelilingi kampung. Otomatis juga memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Iya juga sih. Itu Kalau kemasan simpelnya itu dulu deh. Benar. Nanti baru kita memberikan edukasi soal keamanan, yes, soal know your neighbor, atau tahu siapapun yang mau datang, kenali tamu dan lain sebagainya. akan muncul secara naluri kok. Kita jalan-jalan malam tuh kelihatan, oh rumah ini itu jam segini udah pulang. Terus tiba-tiba kok nggak kelihatan gitu. Jangan-jangan ada apa-apa. Akhirnya kepeduliannya tumbuh ya. Iya, kadang kita juga nggak tahu kok. Padahal orang itu tuh udah lama jadi tetangga kita. Iya. Nggak tahu. Malah ketemunya kadang di jalan. Nih. Oh ya togo ternyata ya kan gitu. Banyak kejadian kayak gitu ketika di kantor lagi ketemu sama kantor lainnya, gila tonggoku kayak gitu. Jangan Ya. sampai seperti itu ya, karena kita harus kenal lingkungan kita supaya kalau ada apa-apa kita tahu duluan. Ya. Masalah selanjutnya, baru kepikiran ini bro. Ketika kita bicara Siskamling, otomatis kan memang kita tidak bisa bersandar penuh ke teman-teman APH karena jumlahnya terbatas. Tapi kan kolaborasi dengan APH itu penting. Yang jadi masalah adalah, let's be real,
ketidakpercayaan kepada APH itu lagi tinggi-tingginya. Gimana caranya ini supaya mereka mau ya kolaborasi, karena mohon maaf bukan bermaksud mendiskredit atau apa, tapi fakta yang muncul di lapangan adalah kok bayar mana mas. Nah itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang lazim muncul. Nah ini gimana supaya masyarakat itu juga tidak terlalu antipati ke teman-teman APH. Toh juga Vanari yakin tidak semua seperti itu, oknum aja yang kayak gitu. Tapi kan akhirnya gara-gara yang jelek, yang bagus ini katut jelek gitu kan. Gimana menurut Bro Erko? Iya, kalau memang punya paradigma yang seperti itu, jadi APH ini fungsinya paling tidak adalah edukasi aja ke mereka-mereka. Jadi sudah memberikan, oke, kalau nggak mau diajak langsung involve, mungkin ada rasa tidak percaya atau bagaimana, ya setidaknya mereka mendapatkan edukasi dari APH yang mereka sangat berpengalaman. Artinya mereka akan mengajarkan apabila melihat seseorang yang begini-begini itu bisa-bisa begini loh ya. Orang yang begini dicurigai begini-begini ini. Itu kan ilmunya kan ada yang di APH yang punya seperti itu. Ilmunya memang harus ditransfer knowledge ya. Betul. Dan ini harus bungkusnya harus menarik. Bungkusnya harus menarik. Kelemahan nggak usah APH deh, semua kelemahan birokrasi di negara ini ketika kasih pelatihan, mohon maaf, kayak ada yang kurang gitu loh, kayak kaku. Iya udah kaku, kadang cuman menunaikan kewajiban aja, salah-salah. Nah ini kan perlu dikawal nih. Apakah teman-teman DPRD Provinsi Jatim ketika itu ada siap mengawal supaya itu jadi fresh? Iya, kita siap mengawal dan kita siap menerima ide tentunya, dan bisa dijadikan ajang sharing. Jadi kita juga mereka punya konsep, kami punya konsep. Mungkin kita bisa gimana sih caranya bikin Siskamling ini jadi Siskamling asik, atau Siskamling zaman dulu Siskamling milenial kayak, atau sekarang sebutannya Siskamling apa kayak itu 5.0 atau 6.0. Di kepikiran itu Siskamling 4.0 gitu kan. Banyak hal tentunya. Tadi mungkin dikemas dengan kegiatan-kegiatan yang menarik tadi, tapi secara tidak langsung itu juga memperhatikan kampung dia. Oke, terakhir nih Bro Erko. Karena rata-rata ketika pada siaran bahas Siskamling ini cengkal-cengkal, tetap gak gelem disuruh Siskamling. Sampai akhirnya waktu itu aku mau closing, mereka masih menganggap bahwa gak penting ini mas. Ajak dong Bro, supaya Empower ini tobat gitu kan. Mau Siskamling, mau peduli ke lingkungannya. Gimana Bro? Silakan. Jadi menurut saya Siskamling ini adalah bukan ajang pengamanan saja, tapi ajang untuk kita saling bergotong royong, bisa guyup, bisa kenal tetangga, dan yang lain-lain, tentunya juga saling menjaga lingkungan kita. Jadi kenapa kita harus terlibat? Karena kalau yang kita tidak sendiri yang menjaga barang-barang kita sendiri, keamanan kita sendiri, kita tidak bisa mengharapkan orang lain yang lebih. Nah, kan? Ngerti kan? Maksudnya apa ya, Mawar? Kalau bukan kamu, itu siapa lagi? Kita tidak bisa bersandar pada orang lain gitu kan, karena pada akhirnya yang bisa membantu diri kamu adalah diri kamu sendiri. Kalau soal lingkungan ya diri kamu beserta orang-orang yang ada di lingkungan itu Bro ya. Semoga setelah dikasih pencerahan sama Bro Erko, nanti kita bahas lagi di on air dan gak ono sing cengkal pada ya, karena Siskamling ternyata penting. Memang namanya lama, tapi bungkusnya baru kok, percayalah. Kalau kamu lihat konsepnya masih menurut kamu kurang oke, masih digodok ya Bro ya. Iya, kita bisa terima masukan ya. Nah tuh kan, masukan kamu penting, makanya harus kamu share seluas-luasnya episode kali ini sambil kamu komen. Kenapa? Karena masukan dari kamu soal gimana sih praktek Siskamling yang bagus, itu akan bermanfaat buat teman-teman di DPRD Jatim. Nanti akan diteruskan ke teman-teman Kemendagri ya, yang kebetulan juga pasti sering ngobrol sama teman-teman Kemendagri ya. Tuh kan, jangan lupa tuh kamu share sama kamu komen. Kamu klik like sama subscribe juga penting, karena dari podcast Suara Rakyat banyak insight baru yang lebih seru lagi. Anyway, thank you banget Bro Erko udah join. Kapan-kapan kita harus ngobrol lagi sih sekali ini. Kamu jangan kemana-mana, yang baru pantau terus podcast Suara Rakyat lainnya. Fadel sama Bro Erko pamit. Have a good day. Bye-bye.